Lebih dari 70.000 orang netizen geram melihat kelakuan Satpol PP di Aceh Singkil. Mereka menandatangani petisi yang memprotes ulah Satpol PP yang mengakibatkan seekor anjing bernama Kanan tewas karena memang dipersekusi. Sebuah video beredar. Para anggota Satpol PP itu menangkap anjing berwarna hitam menggunakan kayu panjang dengan mempersekusi secara kasar. Anjing itu sendiri sebetulnya ditinggal pemiliknya dalam keadaan terikat. Artinya ia nggak gangguin orang, posisinya terikat. Tetapi Satpol PP itu terus mempersekusinya, kemudian membawanya dalam kondisi terikat, dimasukkan dalam keranjang sempit, dan akhirnya Kanan meninggal atau mati saat dibawa. Ketika diserang dengan komentar netizen yang mempertanyakan kebiadaban jenis itu, Pemda Aceh Singkil pasti bereaksi dan berkomentar. Mereka berlindung di balik aturan wisata halal yang katanya diterapkan di wilayah tersebut. Nah, salah satu aturan wisata halal di Aceh Singkil katanya dilarang memelihara anjing dan babi. Dengan aturan seperti itulah seolah-olah tindakan mempersekusi seekor anjing dengan cara yang kejam itu dibenarkan oleh aturan. Para pecinta hewan tentu marah bukan kepalang. Apapun alasannya, kata mereka, mempersekusi hewan dengan cara biadab kayak gitu emang sih mengusik nurani. Apalagi dilakukan oleh aparat Pemda dengan seragam Pemda dan digaji oleh dana masyarakat. Pemda Aceh Singkil sendiri keras kepala, malah mengancam akan menutup area wisata resort Kimo yang posisinya di Pulau Panjang tersebut karena pemilik resort itulah yang juga memiliki anjing bernama Kanan. Mereka akan menutup lokasi wisata itu. Bayangkan, hanya karena seekor anjing mereka ingin menutup sebuah objek wisata atau sebuah usaha, sebuah aktivitas ekonomi dari industri pariwisata demi membela sebuah kata yang disebut dengan wisata halal. Emang sih, bagaimana sebuah wilayah mempersepsikan wisata halal seperti Aceh Singkil ini secara sempit sampai mengatur soal bagaimana atau dilarang memelihara anjing. Padahal kalau kita mau jujur, di agama Islam sendiri posisi anjing masih dalam perdebatan. Ulama-ulama ada yang mengatakan boleh memelihara anjing, ada juga yang mengatakan air liur anjing itu haram. Tapi kan yang diharamkan air liurnya, bukan anjingnya sebagai makhluk. Sama seperti ulama mengharamkan air seni atau kotoran manusia. Kan kitanya nggak masalah berinteraksi dengan banyak orang. Sebetulnya nih, konsep wisata halal itu bukan wisata syariah. Ini beda jauh. Wisata halal konsepnya adalah wilayah wisata atau daerah wisata yang ramah terhadap para wisatawan muslim. Misalnya, di tempat itu tersedia makanan halal, tersedia lokasi ibadah, sehingga kalau orang mau sholat zuhur, sholat asar, ada musolahnya, dan sebagainya. Artinya, kalau ada orang beragama Islam datang ke tempat wisata itu, ia mau numpang sholat atau mau cari makan, nggak kerepotan. Karena apa? Karena semuanya tersedia tanpa harus melanggar keyakinan mereka. Jadi sebetulnya konsep wisata halal sendiri lebih cocok dipromosikan di daerah-daerah yang penduduk muslimnya sedikit untuk menarik para wisatawan muslim. Nah, di Korea dan Jepang menerapkan konsep wisata halal wajar karena mereka ingin mengatakan bahwa wisatawan muslim kalau datang ke sana nggak akan ada kendala, mau sholat disiapkan musola, mau makan banyak pilihan menu halal. Ini yang dipersepsikan
sebagai wisata halal. Artinya memfasilitasi orang Muslim ketika mereka datang ke tempat wisata tanpa harus bingung mencari tempat-tempat kalau mereka mau ibadah atau kalau mereka mau cari makan. Lah ini Aceh. Aceh Singkil yang sebagian besar masyarakatnya Muslim. Nggak perlu ngomong wisata halal, wong semuanya sudah tersedia. Makanya aturan wisata halal dengan salah satunya melarang memelihara anjing, bagi saya itu keanehan dan ini mengada-ada. Kalau kita mau jujur dan kita mau telaah, misalnya di Al-Quran sendiri kan ada kisah soal Ashabul Kahfi, di mana sekelompok pemuda yang diberkahi Allah tinggal dalam gua bersama seekor anjing. Bagaimana mungkin memelihara anjing dianggap sesuatu yang tidak halal atau melanggar syariah kalau Al-Quran saja menempatkan anjing dalam posisi dan kedudukan terhormat, minimal anjing dalam kisah Ashabul Kahfi tersebut. Di Indonesia misalnya kita tahu ada ulama sebesar Buya Hamkah yang juga memelihara anjing. Siapa sih yang meragukan pengetahuan agama pengarang tafsir Al-Adhar ini? Artinya dalam konsep kanun di Aceh, kacamatanya, perilaku Buya Hamka yang memelihara anjing dianggap perilaku tidak halal. Wow. Terlepas dari ego aparat di Aceh Singkil yang menerjemahkan konsep wisata halal dengan persepsi yang sempit dan seenak kepalanya sendiri. Yang jadi masalah sekarang adalah cara mereka menangani seekor anjing yang bernama Kanon itu, yang bisa dikatakan nggak punya peri kebinatangan dan peri keadilan. Oleh aparat Pemda Aceh Singkil, soal syariah dan wisata halal diterjemahkan dengan cara yang norak dan mendekati biadab. Perilaku menyiksa hewan sebetulnya menunjukkan psikologi yang sakit. Udah banyak kajian-kajian psikologi yang merekam bagaimana manusia itu menyiksa hewan dan pada akhirnya kehilangan empati, dia juga tumbuh menjadi pembunuh berantai dan lain-lain. Nah, oleh aparat Pemda ini, ketika perilaku menyiksa hewan ini didasarkan oleh hukum yang mereka kenakan atau berdasarkan hukum peraturan tentang wisata halal, sebetulnya aturan ini juga menunjukkan sesuatu yang sakit, juga mental aparat yang sakit. Apalagi penyimpangan perilaku tanpa empati pada hewan ini dikaitkan dengan atas nama agama. Itu sih cara beragama yang juga sakit, kan mengerikan. Beragama bukannya nambah empati atau nambah kasih sayang pada semua makhluk hidup, tetapi beragama malah menimbulkan kebencian, bahkan menyiksa makhluk hidup yang di Al-Quran sendiri diapresiasi. Jadi wajar ya kalau ada puluhan ribu netizen marah, kalau kita semua marah dengan perilaku seperti itu. Karena nggak enak nontonnya bagi orang-orang yang normal ya. Nggak enak nonton ada anjing dipersekusi kayak gitu. Apalagi diikat dengan lakban, dimasukin ke dalam tempat yang nggak bisa bernapas dan akhirnya mati, lemas. Ini kan menyiksa kita sebagai manusia normal. Ini mengganggu nurani kita sebagai manusia normal. Dan Pemda Aceh Singkil tidak bisa kayak kura-kura masuk ke dalam cangkangnya sendiri dan mengatakan kepada publik, oh ini Aceh, Aceh berbeda dengan wilayah lain. Nggak bisa begitu sebab ukuran nurani semua manusia sama. Nggak enak nonton binatang disiksa. Sebab sebetulnya di Aceh atau dimanapun yang namanya empati terhadap makhluk hidup adalah sebuah etika universal. Menyiksa anjing di Aceh sama biadabnya dengan menyiksa anjing di lokasi lain. Dan Aceh jangan bilang, loh kan di lokasi lain kan juga ada penyiksaan terhadap anjing. Misalnya Pemda Aceh bilang kayak gitu. Ya sama-sama biadab. Jangan pakai tameng wisata halal untuk merestui penyiksaan terhadap seekor anjing. Akui saja bahwa Satpol PP itu perlu berlatih lagi rasa empati pada makhluk hidup.
Akui saja bahwa Pemda Aceh Singkil perlu mendidik aparatnya agar bisa berkembang seperti manusia normal. Tidak mempersekusi hewan lain, apalagi dengan cara direkam kebiadabannya. Jujur, itu sangat menyakitkan hati kita. Setidaknya agar orang nggak lagi alergi dengan kata wisata halal seperti yang digembar-gemborkan di Aceh. Sebab halal di Aceh Singkil sekarang kita tangkap dan diterjemahkan dengan cara sedikit biadab kepada anjing bernama Canon. Saya ingin mengatakan begini, oke, ada aturan seperti itu, monggo-monggo saja kalau Anda menerjemahkan agama dengan cara yang sesempit itu. Tetapi masalahnya, menyiksa hewan dengan perilaku yang biadab, itu merusak nilai kemanusiaan. Itu titik masalahnya yang harus diselesaikan oleh Pemda Aceh Singkil, dan jangan lagi narik kepalanya seperti kura-kura menarik kepalanya ke dalam cangkangnya, nggak mau tahu tentang problem di luar. Jadi wajar kalau masyarakat atau kita-kita yang punya nurani ini teriak-teriak dan protes agar para anggota Satpol PP itu minimal dikenakan hukuman atau ditegurlah bahwa bukan begitu cara menangani makhluk hidup menurut aturan yang ada. Itu salah besar. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika bantu bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.